Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mutiara Investment Club bersama saya Satimin Sejati, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas watchlist saham mingguan atau referensi saham mingguan periode 4 sampai 8 April 2022. Mari kita mulai bahasannya. Sebelum kita mulai bahasannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan selamat bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti stock pick saham yang kemarin saya bagikan, yaitu BEL dan Kino. BEL-nya sudah 20% lebih, sementara Kino sudah naik dan masih kita hold ya. Saya kira untuk BEL sementara sudah patutlah untuk kita taking profit terlebih dahulu karena sudah 20%, sementara kita tunggu aksi selanjutnya. Nah, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah karena satu minggu kemarin sekitar 10 pertanyaan yang masuk pada saya tentang apa sih keuntungannya join ke MEC Pro, sementara saya mengikuti YouTube saja atau join di grup umum di Mutiara Investment Club saja saya sudah bisa mendapatkan cuan. Lalu kemudian apa keuntungannya join MEC Pro? Jadi Bapak Ibu yang join MEC Pro itu salah satunya adalah selain mendapatkan stock pick, ada bahasan detailnya, rencana trading yang lebih detail, juga ada konsultasi porto. Ini contohnya. Konsultasi porto ini kemungkinan akan saya adakan besok atau hari ini, hari Minggu jam 4 sore. Jadi selain Bapak Ibu mendapatkan stock pick, ada trading plan yang sangat detail, terus kemudian ada konsultasi porto gitu ya. Nah, sementara untuk teman-teman yang ada di grup umum aja bisa mendapatkan stock pick saham yang kemudian naik baker ya. Selama 2 bulan saya mencatat ada 3 saham baker, ada SMMT, ada BSML, ada CMPP. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ingin bergabung di grup Mutiara Investment Club, yang grup umum, nanti saya akan sediakan link di bawah ini. Saya akan masuk ke inti bahasannya. Stock pick saham mingguan kali ini adalah yang pertama dari sektor properti. Saya melihat ada tren yang sedang koreksi gitu ya, yang sedang koreksi, tapi kalau dilihat dari sisi broker summary dari tanggal 29 Maret sampai dengan kemarin trading terakhir itu berarti tanggal 1, masih ada akumulasi dan average-nya masih di 478 ya. Dan ini terlihat ada akumulasi ya kan, dan kemudian ada beberapa event yang menurut saya mungkin akan menjadi katalis positif, yaitu tanggal 8 April akan ada RUU PSLB ya. Mohon maaf. Jadi RUU PSLB akan dilaksanakan tanggal 11 April. Jadi tinggal minggu depan barangkali ya. Jadi mungkin hari Senin minggu depan Trin akan mengadakan RUU PSLB. Jadi dari sisi broker summary dan dari sisi katalis seperti itu, lalu kemudian dari sisi waktu kemungkinan hari Senin akan ada pembalikan. Nah, memang Trin itu sempat menjadi watchlist MEC Pro. Jadi saya mengatakan waktu itu ini adalah trading range-nya. Jadi kalau misalnya masuk ke 240 buy, sementara tektok dulu sampai 280 sell. Nah, kemudian ternyata tiba-tiba tren ini terbang ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek bagi teman-teman yang MEC Pro pasti tahu bahwa ini adalah watchlist saham kita yang lama gitu ya. Lalu sudah naik tinggi, kemudian ini sempat retrace. Jadi menurut saya tren ini risk reward-nya cukup menarik. Jadi misalnya ini trading range-nya berarti paling rendah adalah 420 sampai dengan taking profit-nya bisa di area 530 ya, di area itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau trading di trends barangkali range-nya cukup lebar, jadi
mohon dilakukan analisa ulang. Jadi mohon dilakukan analisa ulang karena kalau tidak cuman dengar-dengar saja nanti Bapak Ibu bisa salah langkah. Jadi apa namanya? Saya ingin juga sekaligus menyampaikan disclaimer bahwa Bapak Ibu mungkin saja rugi kalau tidak melakukan analisa lebih mendalam terhadap apa namanya? Terhadap emiten-emiten yang saya sebutkan di dalam video ini. Gitu ya. Jadi ini untuk yang pertama trend yang bisa dijadikan watchlist saham mingguan barangkali sampai dengan 2 minggu ke depan. Jadi trading range-nya adalah apa namanya di area 4 berapa ini 424 sampai dengan 530 barangkali ya. Jadi nanti kalau kecuali kalau misalnya 505 atau 510-nya jebol barangkali Bapak Ibu bisa memperhatikan level 530 dan target saya maksimal adalah sampai 600. Itu saja karena memang menurut saya right issue-nya ini berupa in-bank, jadi menurut saya tidak terlalu tidak terlalu menarik dari sisi corporate action, tapi saya hanya ingin memanfaatkan gerakan trend sebagai trading dalam time frame yang tidak terlalu panjang gitu ya. Itu dari sisi trim. Lalu saya ingin masuk lagi ke watchlist saham selanjutnya. Kenapa saya memulai dari trim? Karena saya ingin masuk ke watchlist saham selanjutnya, yaitu dari sisi banking ada BBYP. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menonton video saya sebelumnya, yaitu yang berjudul ada pergantian bandar di MTEK dan BBYP, MTEK-nya sudah running cukup jauh, jadi saya kira tidak perlu saya sebut lagi. Sementara BBYP masih balik lagi ke sekarang terakhir posisinya ada di 2190 dengan average YU-nya ini masih tidak jualan sama sekali dan average-nya ada di 2199. Jadi selisih 10 poin dengan YU yang memegang atau menyimpan lot paling banyak yaitu 2.335 lot. Jadi memang tidak ada distribusi dari YU, jadi saya kira ini masih sangat aman. Dan kalau kita lihat misalnya dari sisi chart kemungkinan 2170 ini adalah swing low yang ada di BBYP dengan target yang masih sama karena memang tidak ada distribusi gitu ya. Karena memang tidak ada distribusi dan secara kalau saya misalnya menggunakan gunbox ini di rasio 0,618 di golden ratio. Jadi memang masih tektok di sini. Jadi kemungkinan BBYP baru akan lari kenceng kalau misalnya BBYP mampu break di atas 2460 gitu ya. Apa hubungannya tadi sama trend? Karena memang kalau kita lihat trend pertama, karena saya tadi mengatakan bahwa di area konsolidasi ini memang cukup membosankan ya, memang cukup membosankan bolak-balik tektokan. Tapi begitu breakout maka itu bisa jadi Bapak Ibu sudah akan takut untuk entry padahal saham ini akan rally. Jadi memang dibutuhkan sebuah visi, sebuah kesabaran untuk bisa hold saham ini sepanjang tadi yang kita sudah pantau bahwa broker yang sudah membeli saham ini di area 2200 ya 2199 tadi YU tidak menjual sahamnya tapi bahkan terus melakukan akumulasi. Jadi saya kira kita masih harusnya cukup tenang untuk bisa hold saham ini, atau misalnya Bapak Ibu yang baru mau beli, saya kira itu menurut saya ini cukup aman. Karena apa? YU masih hold dan itu lotnya bukan lot kecil ya, lotnya adalah 2.333.000 lot. Jadi itu bukan lot kecil dengan average 2199. Nah, memang dibutuhkan sebuah kesabaran. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk Bapak Ibu yang tidak punya kesabaran karena memang red isunya kemungkinan BBYP baru Mei, ya jangan sentuh dulu. Baru misalnya kalau breakout ya silahkan baru dibeli. Jadi
hari ini silahkan dijadikan BBYP sebagai watchlist gitu ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang secara mental stable ya, stabil mentalnya udah kayak kapal induk, mau di bawah merah hijau sepanjang tidak ada perubahan data, maka silahkan di hold saja untuk eh, apa ya, untuk Bapak Ibu yang masih pegang sahamnya BPYP gitu ya. Oke, saya akan lanjutkan ke watchlist saham selanjutnya. Yang selanjutnya adalah ARCI. Jadi kalau Bapak Ibu menyimak di grup MIC kemarin, saya mengatakan ada dari sisi gold, ada Inco, ada Antam, ada ARCI adalah saham-saham di sektor gold yang risknya sudah kecil karena average bandarnya sudah dekat. Jadi Bapak Ibu bisa memilih di antara ketiganya. Saya bilangnya mungkin akan minggu ini ya, maksudnya minggu depan itu berarti minggu ini. Nah, memang yang sudah jalan adalah Antam sama Inco ya. Jadi yang sudah jalan duluan malah Antam sama Inco, sementara Arci belum jalan. Nah, oleh karena itu saya pengen menyampaikan ini secara khusus di video kali ini bahwa Arci walaupun ini saya melihat broker summary-nya dari tanggal 29 Maret sampai dengan tanggal terakhir ya. Jadi average-nya ada di 478. Jadi ini juga ada akumulasi tipis sebenarnya di RC ya. Misalnya kita lihat per tanggal 18 Januari, kita mulai lihat dari tanggal 18 Januari sampai dengan tanggal 7 misalnya, itu yang kita lihat adalah ada kode broker IU yang masih hold saham ini gitu ya. Nah, sekarang kita akan cek dari sisi chart. Nah, kemungkinan dari sisi chart adalah yang akan terjadi di RC adalah kenapa tadi saya mengatakan dari tanggal 18 karena volumenya baru terbentuk di tanggal 18 sampai dengan sini gitu ya. Jadi belum ada distribusi dari broker yang ngumpulin dari sini sampai sini gitu ya. Jadi average-nya tadi ada di sekitar 520 sehingga menurut saya menarik risk reward rasionya. Jadi trading range-nya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau beli bisa antri di antara 470 sampai 480 barangkali ya, 470 sampai 480 adalah area pembelian. Sementara area TP-nya kita mulai dari 500, 520 dan 550 barangkali. Nah, selebihnya bebas apakah mau di hold sampai panjang tergantung style dan visi dari Bapak Ibu sekalian. Tapi menurut saya kali ini posisi RC adalah posisi bottom dengan status broker summary yang masih akumulasi. Apalagi kalau kita misalnya melihat menarik data lebih jauh, komisarisnya RC ada di average 600-an gitu ya. Jadi menurut saya kalau Bapak Ibu beli di area konsolidasi ini menurut saya kok cukup menarik ya, cukup menarik. Nah, silakan nanti Bapak Ibu analisa lebih dalam lagi. Baik, saya akan lanjutkan ke watchlist saham selanjutnya. Dari sisi perkapalan saya menemukan ada saham WINS ya, Wintermar Offshore. Jadi WINS adalah Wintermar Offshore Marine. Jadi kita juga tidak punya sahamnya karena kemarin terus terang saya sebenarnya menunggu di 161 tapi ternyata low-nya 162 gitu ya. Jadi saya juga tidak punya barangnya tapi menurut saya ini menarik. Jadi WINS itu juga ada akumulasi walaupun juga tidak terlalu besar. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau ambil WINS, menurut saya Bapak Ibu bisa ambil di area 160 sampai 165. Nah, kalau Bapak Ibu melihat chartnya memang karakter WINS ini beda dengan BSML yang menjadi stock pick saham kita sebelumnya. Jadi memang secara pergerakan volatilitas hariannya tidak terlalu lebar. Maksudnya kalau misalnya Bapak Ibu biasa trading di BSML atau CMPP yang volatilitasnya tinggi, tentu
ini berbeda, tapi ini apa namanya, jauh lebih kalem pergerakannya, dan menurut saya Bapak Ibu bisa lakukan entry di area 160. Jadi kenapa kok ini menarik? Karena ini di sini ada gap dan kemudian sudah ditutup, dan ini belum jauh dari area golden ratio, atau misalnya kita apa namanya, kalau misalnya kita merujuk 160 ada di Fibo 0,786, sehingga ketika dia reversal, barangkali reversal pertama tujuannya adalah sampai dengan di 171. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa masuk di area 160, mungkin bisa taking profit di area 171, atau bisa di 176 gitu ya. Jadi targetnya memang tidak terlalu jauh. Jadi misalnya Bapak Ibu masuknya di situ sekitar 10 sampai 16 poin. Tapi 10 sampai 16 poin di harga ini tentu apa namanya, risk reward-nya menarik ya. Jadi reward-nya bisa 10%, sementara risk-nya adalah kalau Bapak Ibu mau stop loss ketat, berarti kan ketika masuk di atau closing di bawah 150 ya. Jadi sekitar apa, 10 poin. Jadi 1:1,5 risk to reward rasionya. Itu dari sisi wins kalau Bapak Ibu suka perkapalan gitu ya. Nah, yang terakhir dan menurut saya paling menarik walaupun agak challenging, yaitu sahamnya adalah HIL. Jadi saya pantau HIL ada pergerakan, jadi saya ambilkan dari pertama kali HIL ada volume besar tanggal 7 Maret tahun 2022 sampai dengan perdagangan terakhir kemarin tanggal 1 April 2022. Jadi ada broker PD yang mengumpulkan sahamnya di atas 1 juta lot dengan average 1 juta dengan average 1169 ya. Nah, kenapa kok HIL menarik? Jadi ini saya tunjukin. Jadi tadi PD pegang 1 juta. Nah, sementara distribusinya hanya 357. Jadi pada intinya di periode itu HIL dalam dalam periode akumulasi gitu ya. Nah, kenapa HIL menjadi menarik? Karena memang HIL itu akan ada corporate action berupa private placement yang harga pelaksanaannya ada di harga 1.500. Jadi private placement-nya kemungkinan akan dilakukan pada tanggal 7 dan nanti akan pemberitahuannya akan diumumkan tanggal 8. Jadi harga pelaksanaan di 1.500 dengan total pelaksanaan senilai 45 miliar rupiah. Nah, nanti kita akan cek dari sisi chart apakah ini menarik menurut Bapak Ibu atau tidak, silakan nanti diputuskan. Ini saham ini punya indikasi repo ya. Jadi sebelumnya kita juga sempat trading di sini dan sempat cuan. Walaupun juga tidak terlalu banyak, tapi intinya kita bisa teman-teman MEC Pro sempat cuan di saham HIL. Nah, tadi kita tahu bahwa ada PD dengan average 1169 ya, 1169 berarti di area sini. Ya, 1169 di area sini ya. Nah, sekarang posisi HIL harga terakhir adalah 1.215 dengan harga pelaksanaan adalah 1.500. Kalau kita misalnya melihat gambar besarnya HIL, 1.500 itu adalah Fibo 1,618 atau secara Fibonacci ketika terjadi upside. Dalam versi saya ini adalah titik entry. Jadi saya mengambil high di sini, low di sini, kemudian dalam swing ini adalah target tertingginya, atau sekitar kalau misalnya Bapak Ibu berhasil dari bawah itu sekitar 30%. Kalau misalnya Bapak Ibu entry-nya di sini berarti sekitar ada upside 23%. Nah, tapi tentu perlu diperhatikan teknik entry-nya karena tadi kita tahu bahwa average bandarnya si PD ada di 1169, sehingga misalnya Bapak Ibu besok Senin mau ambil, silahkan diatur lotnya bagaimana caranya. Yang jelas secara teknikal memungkinkan, secara apa namanya tadi, keterbukaan informasi publik, corporate action-nya memang harga pelaksanaannya ada di 1.500. Silahkan ditimbang-timbang ulang, dihitung-hitung ulang risk to reward rasionya. Dan kabar buruknya adalah
Hill ini punya indikasi repo, sehingga Bapak Ibu perlu menakar-nakar ulang. Jadi kalaupun misalnya masuk ke Hill, menurut saya lebih baik untuk senario trading saja, gitu ya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya sampaikan terima kasih. Semoga Bapak Ibu dan kita semua dalam kondisi sehat dan cuan selalu untuk kita semua. Saya akhiri. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.